values ini kan kadang juga jadi masalah. Misalnya, si suami punya values cukup dia sebagai laki-laki, sebagai kepala rumah tangga yang menafkahi istri di rumah aja. Sementara istrinya adalah wanita karir yang juga sudah bekerja sebelumnya, sebelum mereka menikah gitu kan. Nah, ketika nggak ketemu, ini kan pasti akan jadi problem. Pertanyakan alasan itu apa sih? Karena aku pernah disuruh berhenti kerja. Me too. Iya kan? Terus aku tanya, kamu alasan bekerjanya apa? Aku bilang gitu. Dan si perempuan ini hampir semua bilang gini, aku harus support orang tuaku. Ya, sandwich generation. Sandwich generation. Ini kan isu serius di masyarakat kan? Betul. Kalau gitu balikin dong ke calon suaminya. Kalau aku nggak kerja, kamu sanggup bayarin orang tua aku apa? Enggak. Ya kayaknya gue belum sanggup deh untuk taking care everything gitu ya. Dua setengah tahun, cuma 1 semester masuk sekolah. Wow. Ya, kayak Sabrina terakhir SD. Iya kan? Kayak something's lost in there lah, ya ampun gitu. Oke, setiap pasangan atau keluarga tuh biasanya punya satu tantangan untuk membahas atau membuat sebuah keputusan. Salah satunya mungkin yang paling sensitif kalau diomongin sama pasangan tuh tentang kesepakatan atau keputusan bersama tentang financial keluarga gitu kan, keuangan keluarga. Nah, tapi masalah ini memang harus dibicarakan dan pasti seru banget kalau misalnya kita bisa ngobrolin tentang ini dengan salah seorang pakarnya. Kebetulan aku udah kenalnya udah cukup lama banget sama beliau ya kan, yang profesinya bukan hanya financial trainer, ternyata punya segudang profesi. Main film iya. Banyak loh filmnya. Dan yang agak amazed adalah ternyata bisa stand up comedy juga. Dan baru tahu ternyata udah 10 tahun Iya. stand up. Luar biasa loh. Dan kemarin pertengahan tahun baru ini ya, show tunggal ya. Itu the highest achievement buat seorang stand up comedian sebenarnya. Mudah-mudahan next kita bisa diundang. Sekarang kita undang beliau dulu di Ngode. Halo. Validina Hananto. Hai Nana, hai Dario. Apa kabar? Alhamdulillah baik. Semoga Sehat-sehat terakhir ya? ketemu dua-duanya, karena biasanya ketemu tuh satu-satu. Iya. Dulu aku pernah jadi hostnya beliau kalau lagi ya ngomongin masalah financial. Jadi dari dulu tuh Di radio lo dulu? Ada, iya di radio pernah, di TV, TV juga pernah, iya. Jadi ingat banget zaman dan nggak berubah loh sebenarnya. Cuma lebih bocor aja kan ada komedinya sekarang. Mengacaukan personal branding ya. Karena itu kan sesuatu yang sangat berbeda ya dari ngomongin financial very serious, and then ternyata stand up comedian yang, nah aku kalau nonton di Instagramnya aja ngakak-ngakak sendiri, bisa gini ya Mbak Vina, hebat banget loh. Next show harus ngundang kita dong. Iya, nanti aku kabarin ya. Biasanya sekitar bulan Mei. Oke. Tapi bukan maybe yes, maybe no ya. Jangan. Kalau bisa pas tanggal 21 ya. Oh iya, kalian ulang tahun ya. Itu deket ulang tahun aku juga sih. Mei juga. Mei juga. Tanggal 3. Oh, Taurus. deket sama Diego berarti. Iya, Diego deket tanggal sama 5. Diego. Tadi mah banyak Taurus jadi Iya, kebayang. kebayang. Panas tuh dong. Selamat datang di Ngode. Terima kasih. Ngobrol lebih dekat bareng Darius Dona. Ya. Thank you udah disempetin. Dan Alhamdulillah kalau kita sampai ngobrolin soal gimana sih sebenarnya cara yang paling baik untuk mendiskusikan dan membuat satu kesepakatan tentang keuangan bersama dengan pasangan. Kadang kan ngobrol sama pasangan ini tricky ya, apalagi buat yang newlywed gitu kan, new couple gitu, biasanya perlu waktu yang nggak sebentar, nggak semua sih ya, tapi kebanyakan perlu waktu yang nggak sebentar untuk paling nggak The honeymoon is over gitu ya. yes, and then came to the reality gitu kan. Apalagi sampai kalau ngebahas masalah keuangan yang cukup sensitif. Kata kuncinya tuh tadi udah sebut sih, sepakat. Jadi udah selesai ya talk show-nya. Gitu ya. Jadi menuju sepakatnya itu. Sepakatnya itu yang itu kata kunci yang harus jadi kayak ujung akhirnya sepakat dulu. Iya. Tapi sebelum masuk ke sepakat, menurut aku ada satu yang harus dibahas dulu, yaitu value-nya sama atau enggak. Sebelum value-nya sama, kita nggak akan bisa ketemu kata sepakat. Iya. Dan ini kan menyatukan dua orang yang ngobrolnya belum tentu sama, lahir di keluarga yang berbeda, Iya. pasti akan ada urusan budaya, agama, kebiasaan yang nggak sama, pengalaman hidup yang nggak sama. Waktu baru nikah atau sebelum nikah mungkin isinya love gitu ya. Semua indah ya. Begitu Yang lain honeymoon ngontrak is kan. over. Kita harus ngomongin sesuatu yang kenyataan hidup, yaitu tentang keuangan. Nah, beberapa values yang menurut aku perlu dibahas duluan nih kalau untuk pasangan terutama yang baru menikah adalah perannya siapa yang mau pegang. Berarti harus ada yang ngelit.
harus ada kesepakatan dari mereka, tapi kita cek values-nya dulu. Contoh yang gampangnya tuh gini, kalau kita ngelihat ke orang tua kita masing-masing ya, dan belum tentu harus sama dengan orang tua, tapi itu jadi kayak refleksi kepada si kedua pasangan ini yang dilakukan orang tua masing-masing kayak apa, kita mau adopsi itu atau enggak. Siapa yang jadi pemberi nafkah utama di keluarga. Sepakat nggak sama value soal pemberi nafkah ini. Dan nggak ada benar salah ya. Misalnya kalau di aku percaya pemberi nafkah utama itu adalah si suaminya. Kalau si pasangan ini tidak sepakat soal value itu nggak apa-apa dong gitu. Tapi keduanya harus sama. Karena nggak bisa yang satu percaya suami harus dikasih nafkah, yang satu percaya sama-sama aja lah. Itu nggak nyambung. Nah, pertama itu dulu. Karena ini akan menentukan ekspektasi. Ya kan? Bilangnya enggak kok, kita sama-sama aja. Tapi nanti dalam hati, gue nggak dikasih uang buat beli beras gitu kan. Berantem ujungnya gitu. Jadi sepakat. Pas pulang kok nggak ada makanan di rumah. Gue udah capek-capek cari duit kan. Itu yang bikin berantem tuh yang kayak begitu-begitu. Pada saat mereka punya ekspektasi, padahal ternyata ujungnya values-nya nggak sama. Yang kedua soal hal-hal yang menjadi apa ya, nilai hidup kayak kita mau beli sesuatu yang mahal atau yang murah berdasarkan value atau berdasarkan volume. Nggak ada benar salah lagi, tapi perlu disepakati. Soal pelit atau enggak. Jadi definisi pelit atau enggak kan relatif banget ya gitu. Soal seneng barang branded atau enggak, yang kayak gitu-gitu tuh perlu diobrolin, dijadikan diskusi. Kalau bisa sebelum nikah ya. Kalau bisa poinnya berarti ya. Kalau bisa sebelum nikah. Jadi ini udah mulai dipikirkan buat kalian yang sudah mulai ada calonnya, pasangan itu udah masalah finansial udah diomongin sebelum menikah. Karena harusnya itu justru proses seleksinya di situ. Kalau values-nya udah nggak sama, siap-siap aja bakal susah banget nih hidup bersamanya. Tapi sebenarnya katakanlah sebelum menikah udah mulai diobrolin nih. Cinta. Tapi value-nya beda. Value-nya beda. Sebenarnya masih bisa dong along the way dicari kesepakatan titiknya. Misalnya berkompromi kan akhirnya kan. Misalnya aku pura-pura nggak berdaya kan di rumah. Pura-pura ya. Itu materi stand up tuh kan gitu kan ya. Karena tahu yang satu Leo. Leo sama Taurus berantem. Katanya nggak percaya sama astrologi tapi diungkit terus gitu ya. Nah ini jadinya harus ada kompromi. Salah satu akan untuk values yang itu karena dia nggak bisa gerak sama sekali dari value yang itu, aku geser deh. Aku nggak setuju tapi aku kompromi deh. Nah kalau itu terjadi sepakatnya dapat. Atau we adjust, kalau misalnya salah satu mungkin nggak sesuai itu kita adjust ya sama-sama apa yang harus kita lakukan supaya ya udah itu nggak akan jadi masalah di kemudian hari. Cari jalan beloknya. Karena kalau diterabas terus pasti ketemu tembok gitu. Nah itu kalau ketemu tembok, kalau misalnya ini kan kaitannya berarti waktu kita ngobrolin masalah keuangan ini juga akan nyangkut values yang tadi Mbak Wina sampaikan kan. Nah values ini kan kadang juga jadi masalah. Misalnya si suami punya values cukup dia sebagai laki-laki, sebagai kepala rumah tangga yang menafkahi istri di rumah aja, sementara istrinya adalah wanita karir yang juga sudah bekerja sebelum mereka menikah gitu kan. Nah ketika nggak ketemu ini kan pasti akan jadi problem. Pasti akan jadi problem, jadi perlu ngobrol. Apa sih alasan sampai values-nya seperti itu? Ternyata misalnya kalau buat suaminya itu values-nya misalnya agama, itu geraknya susah dong. Sulit untuk digeser. Tapi ternyata yang dia maksud adalah aku tuh khawatir si anak-anak ini nggak kepegang kalau ibunya bekerja di luar rumah. Jadi bukan dia nggak boleh kerja, tapi bekerja di luar rumah. Itu akan lebih mudah ya. Maka komprominya akan ketemu. Tapi aku mau bikin sesuatu dari rumah ya. Kita ketemu nih sama komprominya. Tapi kalau buat istri, enggak. Kalau buat aku perempuan itu bebas melakukan apa saja yang aku mau. Si lakinya nggak bisa. Aku adalah pemberi nafkah utamanya. Jadi kamu tuh kerja nggak perlu. Itu nggak akan ketemu di tengah. Jadi yang paling penting tuh waktu kemudian memutuskan untuk menikah. Kita ngomongin menikah ya. Nikah itu kan janji dengan agama, janji dengan keluarga, janji secara legal. Ini bukan komitmen main-main. Maka harus ada yang disepakati bersama di antara keduanya. Pada saat si values-nya nggak sama, kita cari jalan puternya. Jalan puternya nggak ketemu, nggak bisa diterabas temboknya. Pertanyakan alasan itu apa sih? Karena aku pernah disuruh berhenti kerja. Me too. Iya kan?
Dari Apalagi udah punya anak Oke. dua. wah, langsung kita langsung bersekongkol gitu. Diminta berhenti kerja karena alasan apa? Waktu itu hamil anak pertama, penghasilan junior manager di bank nggak terlalu besar, definitely waktu itu nggak mampu hire helper punya nanny itu nggak mampu, gajinya nggak cukup, dengan gaji aku berdua pun nggak cukup. Jadi waktu itu hitung-hitungan finansialnya dan aku akhirnya berkompromi, oke. Padahal values di keluarga aku adalah perempuan harus punya karya sendiri. Dari Oke. kecil tuh aku Berdaya diajarin perempuan. selalu, ibuku tuh selalu bilangnya perempuan tuh harus punya uang sendiri supaya kamu mau beli apa-apa pun kamu bisa beli sendiri. Jawabannya tuh gitu. urusan sederhana kalau buat nyokap gua. Mirip-mirip ya, mirip-mirip values-nya Terus ya. ngomongnya pakai ngotat. Jadi waktu itu aku berhenti kerja dan benar-benar selama mungkin 2 tahunan di rumah yang ngurus bayi, ngurus rumah tanpa helper. Sempat berhenti kerja. Sempat berhenti berarti. kerja. Oke. Periode itu periode yang paling sulit karena itu kayak kehilangan jati diri. This Iya. is not me, aku nggak ngerti aku ngapain. Dan waktu itu kayak di rumah aja ngurus anak dan kompleks rumah gitu enak banget sebenarnya. Tapi jadinya nggak ketemu sama manusia dewasa kecuali umur di bawah 12 gitu ya. Semuanya anak-anak. Terus dia lihat aku nggak happy. Nah waktu aku nggak happy, terus dia bilang kamu maunya bikin apa? Oke. Nah di situ baru punya waktu untuk berpikir, oh aku mau bikin sesuatu yang berhubungan sama financial planning. Jadi startnya tuh justru dari periode pada saat jadi ibu rumah tangga, dan aku tuh yakin banyak banget ya ibu muda di luar sana yang ini bayi, aku nggak bisa tinggalin kan gitu rasanya kan Iya, punya bayi iya. itu kan. Jadi kalau merasa perlu waktu untuk pause dulu, berhenti dulu ngurus anak dulu, nggak apa-apa juga loh gitu. Akan ada waktunya untuk kamu balik lagi kalau kamu mau bekerja. Tapi kalau udah ketemu mentoknya values, kita harus tanya alasannya apa sih kamu dulu gitu. Misalnya ada yang alasannya karena dulu ibuku bekerja dan aku tidak bahagia kata suaminya gitu. Aduh, berat tuh. Karena diobrolin kan gitu. Iya. Jadi Dara kemarin boleh kerja lagi kenapa Dar? Oh dia nggak sempat berhenti. Nggak sempet berhenti. Karena aku juga berarti memang butuh banget pasangan yang bisa saling mengerti sebenarnya ya. Iya. Nggak cuma satu arah doang gitu kan. Pokoknya aku maunya begini kamu harus ngikut gitu. Itu tembok banget Dan pasti. sekarang udah nggak mungkin begitu kan, zaman sekarang udah nggak bisa. Orang bisa berhenti kerja itu menurut aku punya uang sebanyak apa sih? Jadi kadang image-nya dianggap seperti itu, tapi kenyataan finansialnya, aku nggak ngomongin value sama relationship, kenyataan finansialnya hanya yang emang crazy rich yang bisa melakukan itu. Kebanyakan orang tuh nggak bisa melakukan itu. Belum punya financial freedom. Nggak mungkin sanggup. ya. Nggak sanggup. Mau di level apa ketika income-nya itu cuma dari satu pintu. Iya, iya. Makanya aku suka tanya, kalau nggak boleh bekerja karena apa? Terutama pada saat ini middle income ke bawah. Bayangin misalnya aku pernah jadi kayak konsultan untuk kursus pranikah. Ini banyak banget karena conservatism berpikir, dan ini bukan salah ya, ini kan values. Aku nggak mau calon istriku nanti bekerja setelah menikah. Si perempuannya gelisah semuanya. Terus aku tanya, kamu alasan bekerjanya apa? Aku bilang gitu. Dan si perempuan ini hampir semua bilang gini, aku harus support orang tuaku. Ya. Sandwich generation. Sandwich generation. Ini kan isu serius di masyarakat Iya, ya. betul. Kalau gitu balikin dong ke calon suaminya. Kalau aku nggak kerja, kamu sanggup bayarin orang tua aku apa? Itu pertanyaan Dona waktu itu. Aku nggak kerja, kamu sanggup nafkahin aku dengan semua kebuktian. Ya kan? Sementara kita karena perempuan BM ya, banyak maunya. banyak ya. makan. Daripada ngerepotin suaminya, mendingan saya cari Sehingga duit si sendiri dari deh, gitu. si calon suami akhirnya bisa geser. Oh iya ya, siapa gua mau nafkahin Iya, iya. anak istri, orang tua dan mertua. Iya. Yaudah deh kalau gitu dua-duanya jadinya punya kekuatan keuangan yang sama. Gitu. Dan buat suami itu butuh kebesaran hati loh sebenarnya untuk menerima dan mengakui bahwa ya kayaknya gue belum sanggup deh untuk Taking care everything gitu ya. Akhirnya ego kan ya. Akhirnya Iya, ego iya, yang iya. bicara dan issues yang akhirnya jadi panjang soal itu tuh nanti gimana kalau istrinya penghasilannya lebih tinggi. Iya. Gimana kalau taunya nanti ada periode suaminya nggak bisa kerja, istrinya yang kerja. Nah. Aku udah pernah ngerasain kayak gitu juga. Aku yang kerja dia yang nggak pernah ngerasain kayak gitu. Terbalik kayak gitu perannya. Nah, kalau udah sampai di situ, si values yang tadinya kita pegang bahwa laki-laki adalah pemberi nafkah utama keluarga, bahkan di dalam cerita hidup aku sama suami pernah sampai ke sebuah kesepakatan, oke, aku yang menafkahi ya, kamu berhenti kerja dulu. Pernah sampai ke titik seperti Pernah itu. sampai ke titik Pernah itu? sampai ke titik kayak gitu. Wow. Tapi itu pakai kesepakatan 3 tahun ya Mas, lebih dari itu kamu harus balik lagi. Aku nggak sanggup lama-lama. Ternyata nyari nafkah itu susah banget ya guys. Apalagi saat nambah anak 1, 2, 3. Abis itu udah gitu sempet-sempetnya hamil lagi. Nambah beban lagi. Nambah beban diri Nambah ya. tanggung jawab, tapi itu kesepakatan yang nggak mudah loh. Nggak mudah. Apalagi ketika values-nya adalah laki-laki adalah pemberi nafkah Iya, utama keluarga. gesernya jauh banget Ya. kan. Dan aku takut waktu itu.
ini relationship-nya bisa bertahan nggak ya? Iya. Karena values-nya geser. Berapa lama sampai ke titik sepakat soal itu dan how you guys deal with it? Waktu itu cepet karena aku ngeliat dia kecapean. Jadi dia kerja yang benar-benar harus berangkat 5:30 pagi, pulangnya jam 9-10 malam tiap hari. Kalau hari Rabu anaknya udah nanya, ayah tuh pulang apa enggak? Oh, Kayak gitu, jadi nggak ada quality time sama sekali. Dan waktu itu merasa waktu itu karirnya udah mentok. Sehingga I want to do something else, dia bilang gitu. Tapi untuk bisa mengerjakan itu dari nol. Jadi nggak ada penghasilan nih ya, kira-kira 3 tahun. Oke. Jadi waktu itu yang aku lebih khawatir adalah ini relationship-nya tahan apa enggak. Kalau cari duit gue bisa jalanin gitu kan ya. Tapi ternyata dia siap. Oke. Dia siap, lu bayangin gak punya penghasilan, terus gue ngomongnya apa? Mas kamu punya uang nggak? Kan nggak mungkin ya ngomong gitu ya. Jadi gue diem aja transfer, terus gue nggak ngomong, we didn't talk about it. Selama 3 tahun kayak gitu. Ya, tapi itu berarti memang tingkat level relationship-nya udah cukup tinggi ya. Jadi secara komunikasi dan Kayaknya segala kalau itu macam dilakukan sampai di awal-awal Berat. akan Itu setelah nikah susah. berapa lama? Itu 10 tahun lah kira-kira. Ya, Oke. after 10 years Ya. 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 Udah. After Jadi 5 udah years, dan banyak terus pengalaman diskusi, udah obrolannya tuh udah agak beda kan. Dari baru nikah 3 tahun, 5 tahun. Kayaknya waktu baru 3 tahun kan masih kayak jaga image gitu ya. Pride-nya masih di situ. Abis 5 tahun udah agak relax, udah 10 tahun kan Ya udah kamunya lah ya. gimana gitu kan. Agak beda emang obrolannya. Tapi aku rasa kalau itu di awal mungkin akan beda cerita. Agak Tapi sulit. itu pasti butuh juga komunikasi yang sehat, hubungan yang sehat kan. Kalau tanpa itu juga pasti sulit dong. Jadi si kesepakatan itu yang penting kita kejar. Ya. Dan alasan dibaliknya itu apa? Iya, Jadi harus ada kayak, excuse-nya. sehingga kita mengerti kenapa values-nya dia begini dan kapan aku perlu kompromi atau kapan dia perlu kompromi. Akhirnya kemudian aku bekerja dan balik lagi kerja itu dia dukung banget. Jadi setelah aku waktu itu jadi ibu rumah tangga, nggak langsung kerja, aku kuliah dulu. Nah, karena nggak ada helper kan waktu itu. Jadi dia berkomitmen loh pulang kantor, ketemu di kampus, aku kuliahnya malam untuk jemput si bayi umur 1 tahun ini yang jerit-jerit kalau lepas dari lucu ibunya kan banget gitu. ya. Terus nanti aku kuliah 2 jam itu dia muter-muter aja di mobil sama si anak ini, dikasih makan segala macam, jemput lagi baru kita pulang. Nah, that kind of commitment yang akhirnya lebih mudah untuk ngobrolin soal keuangan dong Karena karena pada akhirnya juga saling support kan, ngejalanin semuanya. duit itu dengan cuma duit. support, Jadi ya. banyak orang berpikir dan suka kan dijadiin alasan. Alasan pasangan tidak bisa bertahan itu karena uang. Iya, Enggak. iya. Aku tuh selalu percaya uang itu cuma manifestasi dari masalah lain Yes, dalam hidup kita. yes. Nah, jadi harus ngobrolin ke relationship-nya. Nah, si relationship ini dibaliknya ternyata ada values, ada kompromi, ada kesepakatan. Ya, jangan sampai dibalik ya, bahwa uang ya because money is not everything. Harusnya But we kan? need Harusnya, money. ya. Harusnya Gitu gitu ya. kan. Tapi kita butuh uang untuk Bener ini, banget. dan itu memang harus ada ya kesepakatan. Kesepakatan, benar banget. Nah, kalau kita balik sedikit ke sebelum, buat pasangan-pasangan yang sebelum menikah, sudah harus membicarakan tentang values. Kalau nggak ketemu, itu gimana tuh ngatasinnya? Mundur Apakah teratur selesai. mundur teratur? Iya, ngeri Serius? tahu. Iya, misalnya gini ya, dia utangnya banyak banget. Kamu mau menikah sama utang? iya. Iya, iya. Ya kan hal-hal kayak Iya, gitu iya, kan iya. kayak Itu paling parahnya lah. itu kan harus Itu red flag jelas sih ya. dong, iya. Kalau kata anak sekarang red flag. dan itu apa ya, kayak udah tahu ini masalah kok kamu masih nyamperin gitu. Udah macan di depan masa mau disamperin juga. Jadi dan itu values orang yang utangnya banyak dan nggak selesai-selesai, ini dia hidupnya sebenarnya ada apa sih? Hal-hal kayak gitu tuh harus dibahas. Waktu kita menikah, kita tuh ketemu sama Undang-Undang Perkawinan tahun 1974. Ya, Yang menyatakan bahwa semua yang dihasilkan saat sudah menikah itu milik bersama. betul. Iya. Jadi bukan cuman hartaku, harta kita, hartamu, harta kita, tapi utangku, utang kita, Iya. utangmu, utang Ke kita. bawah ya, Utang keseret harus ya. rantai, utang rantai. Iya. Artinya nggak bisa rahasia-rahasiaan. Harus Artinya terbuka. nggak bisa kamu aja, aku aja nggak bisa, kecuali mau bikin perjanjian pisah harta. Tapi kan itu bukan sesuatu yang common dan nyaman dibahas di Indonesia kan. Betul. Bikin perjanjian pisah harta, gila dia nggak cinta sama aku. Padahal sebetulnya kan bikin perjanjian itu buat kita nggak mau ikut undang-undangnya sehingga Iya. jadi sendiri-sendiri gitu. Iya. Kecuali bersedia ngobrolin itu silakan. Tapi perlu sebetulnya perjanjian pranikah, perjanjian perlu pisah tahu harta. konsekuensinya. Apa konsekuensinya bikin perjanjian pisah harta atau tidak bikin perjanjian pisah harta. Aku nggak membuat orang harus punya. Karena aku sendiri baru tahu itu setelah 6 tahun nikah. Telat. Nggak bisa after nikah. Nyesel ya. nggak? Sekarang udah bisa. Sekarang udah bisa. Bisa. Sekarang udah bisa. Sekarang udah bisa bikin perjanjian sesudah nikah tuh udah bisa. Kalau dulu kan pranikah disebutnya. Nah, jadi kita jangan sampai lupa bahwa menikah itu ada konsekuensi hukumnya. Ya.
Dan yang orang suka sibuk itu kan persiapan pernikahannya and the wedding. Padahal kan the marriage itulah si Setelah journey-nya. resepsi itu ya. Jadi aku tuh suka mempertanyakan gini, yang secara praktisnya ya. Apa peran ngatur keuangan yang akan disepakati antara si pasangan suami istri ini? Jadi kalau ada isu-isu kayak utang mundur teratur, ada isu-isu kayak gue sih nggak mau nafkahin keluarganya gitu. Lo mau hidup sama orang kayak gitu? Kalau values kita adalah family dan first, suami yang memberi nafkah. Jadi itu tadi kalau values-nya nggak sama, sebelum ini terjadi pernikahan bisa mundur loh gitu. Karena cinta nggak ngasih makan. Iya. Iya. Daripada sudah menikah baru dibahas, baru ketahuan. Bisa aja ngomong dan gini segala keras, sesuatu. padahal aku juga waktu diajak nikah iya aja lupa nanya gaji. Kan demen ya, jadi langsung iya aja iya. Lagi Gaji segitu ya, iya deh. Iya, gitu iya. kan. Ya siapa tahu nanti Papa aku naik mau datang ketemu jabatan papa kamu, gitu. oke gitu. Nggak nanya kamu gajinya berapa gitu, nggak nanya. Kalau sekarang anak sekarang mesti lebih pintar ya pastinya ya kan. Kadang generasi kita, aku X, Darius Y gitu, itu kan memang kayak generasi sandwich itu masih ada sama kita, dan kita nggak pengen itu terjadi sama. Dan itu menurut aku generasi ada yang di lebih muda. semua orang Indonesia. Iya. Eventually kita ini semuanya akan jadi sandwich generation. Itu karena salah satunya culture juga kan. Karena culture, nggak mungkin kan ibu umur 80 tahun nggak kita bawa ke rumah kita gitu kalau udah sendirian, kayaknya nggak mungkin deh. Aku selalu bilang, oh iya orang tuh berat ya jadi sandwich generation. Mertua aku udah di rumahku sekarang. Loh berarti itu sandwich juga dong gitu kan. Cuman emang nggak di dalam drama, aku kesulitan gitu, enggak gitu. Tapi ada loh. Tapi ada orang yang kayak kemarin aku juga baca di X ya kan, seorang anak yang pekerjaannya ya begitulah di kehidupan yang keras Jakarta ini gitu, masih mencoba menyisihkan uang untuk ibunya. Habis-habisan, Haris. Tapi ibunya kok segini doang dikasih. Ini maaf ya, mungkin nggak semua ibu-ibu seperti itu, mungkin cuma banyak satu banget. dua, tapi akhirnya jadi toxic dan transactional. Iya. Nah ngomongin itu, aku mau ngingetin jangan sampai dengan pasangan juga jadi transactional relationship-nya. Pokoknya kamu setor, nanti aku gini, nggak bisa kayak gitu. Dengan orang tua nggak bisa kayak gitu, dengan pasangan nggak bisa kayak gitu, dengan anak nggak bisa Apalagi, kayak gitu. Apalagi dengan anak, kan aku udah sekolahin kamu, nggak bisa kayak gitu dong. Iya kan? Nah aku selalu, karena sehari-hari bergaulnya sama uang itu cuma dihitung. Tapi yang menakutkan tuh uang itu jadi kayak transactional relationship kita sama orang. Itu yang harus dihindari. Nah, dari sisi praktisnya aku selalu nanya perannya tuh mau kayak apa dalam mengatur keuangan. Jadi akan ada yang tugasnya mengatur lalu lintas uangnya keluar masuk. Biasanya ini di perempuan. Karena ada kecenderungan bendaharanya lebih ya. detail, Iya. tapi tidak semua perempuan. Ya, Jadi aku salah satu yang enggak. dan malu-malu gitu. Malu-malu gitu ngaturnya. Enggak kan, orang nggak bilang nggak semua perempuan. Iya, aku fair kan, nggak Salah sama satunya perempuan. saya, ya. gitu. Ada perempuan yang nggak boleh lihat duit nyangkut, nggak ada. Kalau kayak gitu take over aja sama lakinya, gitu. Tapi itu balik lagi berarti kesepakatan. Kesepakatan, berdua, makanya ini kan traditionally sering dianggap perempuan yang pegang, padahal sebetulnya bukan itu. Siapa yang memang lebih bisa tahu detail, siapa yang memang lebih praktikal. Dan aku tuh ngalamin tadinya aku pegang semuanya, abis itu aku yang memberi nafkah, terus sekarang bener-bener yang karena udah santuy ya, nikahnya kayak udah lebih 20 tahun yang gini, yaudah kamu bayar apa, aku bayar apa, udah tinggal gitu. Udah nggak yang aku berikan nafkah kepadamu. Saya udah nggak Nggak ada. bisa juga ya dulu kalau orang bilang duit suami, duit istri gitu. Oh enggak, kalau undang-undang perkawinan bilang kan nggak gitu. Semua milik sama-sama ternyata dan. Ya, jadi tolong diperhatikan lagi undang-undang pernikahan ya. Sudah Nah, 74 itu kan peran yang pertama tentang uang keluar masuk. Yang satu lagi itu adalah siapa yang akan menentukan investasinya kemana. Suka dilupakan yang ini. Iya, Nah ini iya, seringkali dikasih ke suaminya. Suami jalan sendiri aja. Belum ya kan? tentu dia yang lebih cakap finansial. Iya. Nah jadi akhirnya ini tuh bukan isu gender sebetulnya, tapi yang siapa yang punya skillnya, siapa yang punya skill untuk lebih tahu detail, sama siapa yang memang punya literasi finansial, lebih ngerti tentang produk investasi. Jadi bayangin kalau dua-duanya berani untuk mempelajari dengan baik, sehingga ketemu lagi sepakat, kamu pegang yang mana, aku pegang yang mana. Iya. Dan itu harus sebetulnya ya, harus Itu penting dilakukan. banget ya. Jadi setelah menyepakati value seperti apa, lalu mengatur arus keuangan dan juga investasi itu penting banget ya. Karena ya benar sih, kita usia produktif kan terbatas. Iya, Dan penting banget ketika nanti kita misalnya sudah masuk ke usia pensiun, Betul. kita hidupnya berdua kayak gimana,
kita mau punya standar hidup yang seperti apa, itu berarti semuanya harus diobrolin dong ya. Iya kan hidupnya bareng. Iya. Orang tuh suka lupa kan, dia gue enggak hidupnya kan bareng. Kalau menikah kan satu rumah, hidupnya bareng. Berarti kan suatu hari si anak-anak ini mungkin akan keluar dari rumah, berarti kita hidupnya bersama. Nah kita tuh nyiapin ini sepanjang hayat loh gitu. Dan itu pasti diskusinya nggak cuma sekali ya. Ya, ini Diskusinya aku tuh kayaknya suka bilang gini, panjang. bikin money date. Money day. Jadi sebenarnya ada dua cara. Yang pertama adalah ini udah jadi bagian conversation ngobrol yang gampang aja. Jadi nggak perlu nyediain waktu khusus yang kayak gitu tuh ya mungkin orang kayak gue yang udah tinggal duduk sambil sarapan, tau gak sih tadi listrik belum dibayar, oh iya tinggal gitu. Kemarin tuh ada saham yang menurut aku menarik, kamu mau lihat nggak? Nah ngobrolnya bisa kayak gitu. Tapi ada yang mungkin nggak kayak gitu kebiasaannya. Perlu waktu khusus. Jadi yang kayak gitu bikin waktu khusus. Kalau di rumah bentuknya jangan kayak daster busuk. Kritik aku untuk para ibu-ibu ya. Kalau di rumah pakai daster busuk gimana mau ngomongin keuangan kalau kita bentuknya mengerikan. Jadi tolong please tips nomor 1 adalah dandan yang cakep ya. Sehingga ngobrolnya juga menyenangkan dia ngobrol keuangan padahal dihipnotis pakai kecantikan. Itu tips yang penting banget kayaknya ya. Jadi bikin money date yang benar-benar satu hari yang kita janjian yuk ntar malam minggu kita ngobrolin ini bareng-bareng yuk. Jadi nyiapin bahan gitu. Bikin diskusi finansial itu menyenangkan. Bikin diskusi finansial itu sesuatu yang memang dibutuhkan. Karena kan sering ada yang ini jadi tabu. Jangan diomongin, udahlah. Sensitif karena duitnya atau komentar-komentar kayak istri gue tuh udah gue kasih uang terus kok nggak cukup melulu. Ntar istrinya ya buat beli apa kalau kayak gini. Ya kalau gitu problem masalah kalian kenapa dunia harus tahu gitu. Harusnya kan mereka yang ngobrol berdua. Itu menarik karena kan ada istilah yang uang berapapun nilainya, misalnya 10 perak deh gitu, itu akan berguna, akan cukup di tangan yang tepat. Tapi works nggak sih sebenarnya? Kenyataannya nggak cukup. Kenyataannya iya, kalau kenyataannya nggak cukup terus, nggak cukup terus. Berarti kebutuhan akan selalu lebih tinggi daripada apa yang kita punya. Aku selalu bilang ada 2 issues yang perlu dibahas terpisah. Ada yang bilang penghasilan aku terlalu kecil, berarti isunya isu penghasilan. Maka solusinya harus dengan ilmu mencari uang. Lain dengan ini ada uangnya mesti kita apain. Nah kalau yang ini berarti ilmunya mengatur uang. Jadi kadang-kadang orang tuh datang ngobrol ke aku untuk ngebahas tentang gimana cara ngatur uang, gaji aku kecil. Nggak bisa, aku bilang kalau kamu mengeluh gajimu kecil berarti kita mesti bahas kamu punya skill apa supaya penghasilanmu meningkat terus. Nah 2 ini tuh solusinya nggak sama. Orang suka lupa gitu. Jadi kalau dua-duanya dipelajari, jadi dalam perjalanan karir penghasilannya meningkat, sambil penghasilan itu bertambah, uangnya diatur. Sebenarnya kalau kita bicara soal pengaturan uang, paling gampang tuh kan ada pasti setiap segala sesuatu ada pos-posnya dan ada persentasenya. Orang bilang ada yang 40, 30, 20, 10, ada yang mungkin yang lain juga. Apakah itu memang sebenarnya lebih ke masing-masing punya pos-pos yang memang private sendiri atau memang ada basicnya yang paling enggak begini nih yang harus disiapkan? Ada kami nyebutnya rumus cash flow 1, 2, 3, 4. Itu tuh 10% minimum nabung dan investasi, kalau bisa lebih banyak. Maksimal 20% boleh bersenang-senang. Kalau bisa di bawahnya. Dana langsung gak enak ketawanya. Lebih kurang. Apa 20% kurang? 30% maksimal untuk cicilan utang. Terakhir tuh kebutuhan rutin kita antara 40-60%. Tapi ini tuh kan kayak rule of thumb-nya aja. Pas kita praktikin, semua orang akan punya hidup yang berbeda-beda, maka hitungannya akan gak sama. Jadi anggap aja si rumus 1, 2, 3, 4 ini kayak kalau kita medical check up terus cek darah, kolesterol tuh batasnya 200. Nah, jadi ini tuh batas normalnya aja. Jadi kita bisa ngukur, oh kalau bisa aku di bawahnya atau kalau bisa aku di atasnya kayak gitu. Nah ini cara untuk ngukurnya. Cara yang lebih praktis menurut aku adalah punya anggaran harian, mingguan, bulanan, tahunan. Karena yang tadi aku sebut rumus 1, 2, 3, 4 itu anggaran besar untuk jadi kayak batas normal, tapi pas praktiknya kita kan pengeluaran tuh harian, pengeluaran tuh mingguan, pengeluaran tuh ada yang bulanan dan tahunan. Bikin tuh, jadi misalnya dalam satu hari aku tuh punya, aku boleh ngabisin uang berapa? Itu tuh saya yang paling sulit saya ngomong. Itu memang harus detail ya, iya kalau bicara keuangan kita harus detail banget ya. Akhirnya harus dihitung, nyebelin kalau harus hitung terus-terusan. Jadi aku lebih suka, oke deh dalam satu hari aku berangkat kerja, apakah harus naik taksi, apakah pakai ojek, ataukah aku mau ngopi-ngopi, meeting, atau makan siang di luar, dalam satu hari aku boleh ngabisin berapa? Apakah 50.000, apakah 100.000? Sehingga bisa ngitung, Senin sampai Jumat berapa.
nanti yang Sabtu Minggu beda lagi. Kemudian ada yang mingguan tuh misalnya ngasih uang sama Mbak buat masak di rumah yang ke tukang sayur berapa, terus isi bensin berapa, itu kan yang mingguan. Nanti yang bulanan beda, yang bulanan kayak bayar uang sekolah anak, bayar listrik, yang telepon, internet dan lain-lain, itu yang bulanannya. Jadi ketahuan berapa ongkosnya, jadi kita udah nggak perlu nyatet setiap hari, karena kita udah tahu pos-posnya. Basicnya. Yang tahunan juga jangan lupa, harian, mingguan, bulanan orang biasanya gampang. Begitu tahunan kan kepanjangan ya waktunya ya. Terus nanti ada pengeluaran tiba-tiba, nggak tiba-tiba bayar STNK emang tiap tahun kan gitu. Hari raya perpanjang asuransi itu kan emang tiap tahun, berarti harusnya ada schedule-nya. Bener-bener liburan sering. Tapi kalau misalnya kayak tadi Mbak Wina bilang bahwa di dalam perencanaan itu memang ada alokasi untuk hutang, gitu kan? Berarti kan sebenarnya hutang itu diperbolehkan, gitu kan, untuk kita miliki. Apa yang menjadi pertimbangan bahwa ini hutangnya baik, ini hutangnya kurang bagus, ini yang perlu kita nyebutnya ada utang baik sama utang jahat. Kalau utang baik itu yang akan membuat kita bisa punya aset dan ikut bertumbuh bareng sama kita. Sehingga kalau ini KPR rumah itu generally approved. Kalau utang jahat itu biasanya. Berarti ini tim yang KPR oke ya? Tim KPR banyak yang bilang nggak usah beli rumah, sewa aja gitu. Iya, kenyataannya tuh gini, jarang orang mampu punya disiplinnya untuk ngumpulin uang cash dulu baru beli rumah. Jarang. Sehingga dan itu kadang inflasinya harganya jadi semua dipaksain aja deh biar KPR supaya terbeli, karena kalau enggak manage disiplin untuk terus-terusan ditahan itu keburu gue pakai juga liburan nih keburu gitu. Banyak. Ya, takut kan. Nah, yang kedua kalau utang jahat itu biasanya konsumtif. Jadi akhirnya nggak jadi apa-apa. Liburan jangan pakai utang. Beli barang orang kan cenderung gampang aja pakai utang. Branded gitu ya. stuff apalagi. Kenapa sih nggak nabung aja kalau yang kayak gitu? Kalau menurut aku ya gitu. Yang berikutnya yang harus diukur adalah kemampuan bayarnya. Penghasilan kita tuh semuanya ada batasnya. Gak ada orang yang penghasilannya tak terbatas. Mau penghasilan itu 5 juta, 30 juta, bahkan orang yang penghasilannya 150 juta, tetap ada batasnya. Berarti rasionya sekitar 30% Jadi rasionya itu sekitar ya? 30%. Dan kalau orang yang nggak punya penghasilan gajian rutin, maka orang seperti ini mesti ngukur pengeluaran bulanannya berapa. Dan itu yang dianggap gajian bulanannya dia. Kan ada yang bulan ini dapat 2 juta, bulan depan dapat 10 juta, yang kerjanya freelance atau di industri entertainment, kadang-kadang dapat 50 juta, kadang-kadang nggak dapat apa-apa. Kemarin pandemi banyak yang sulit kan. Jangan diukur pakai penghasilannya berapa karena nggak ada patternnya. Yang bisa kita ukur adalah pengeluaran per bulannya berapa. Jadi paling nggak itu yang minimum dikunci. harus segitu. Menarik ini pembahasannya ya, bahwa memang semuanya harus diatur sedemikian rupa, sedetail mungkin dan disesuaikan dengan kondisi. Nah, kalau tadi juga sempat ngebahas sama Mbak Wina bahwa uang seberapapun itu nggak akan pernah cukup. Makanya penting banget buat ngatur. Tapi terus muncul lagi istilah yang namanya frugal living. Hidup hemat. Sebenarnya bisa nggak dan penting nggak sih kita untuk berusaha untuk hidup lebih hemat gitu, mengurangi pos-pos yang mungkin sebetulnya nggak perlu gitu. Kalau ada purpose-nya kayaknya bisa dikerjain. Nah, dulu itu aku tinggal di selatan Jakarta dan kita bikin supaya kalau sekarang baru, oh itu dulu frugal kali ya. Kalau dulu tuh nggak kebayang. Jadi kayak benar-benar kita punya schedule setahun sekali aja kalau anak-anak perlu beli baju sama sepatu baru. Jadi nggak yang setiap masuk mall beli, enggak. Ada schedule-nya bulan apa, aku lupa bulan apa yang memang benar-benar karena emang ukuran kakinya berubah terus kan gitu. Tapi waktu itu benar-benar ya sampai nggak punya water heater, nggak punya water dispenser, AC cuma nyala di satu kamar supaya listriknya murah. Sampai seketat itu kalau dipikir-pikir sekarang ada juga ya gitu ya. Tapi itu ternyata bisa menyebabkan kita punya kemampuan menabung dan investasi yang sangat besar di masa itu. Kalau dilihat sekarang jauh. Sekarang kita pindah ke Jakarta Selatan, AC ada 8. Kan panas ya Kak, nggak sanggup. Tapi jangan lupa periode dulu itu kita berkomitmen untuk frugal karena punya penghasilan segini. Sehingga tantangannya tadi waktu penghasilannya bertambah, gaya hidup dan keinginan dan cara hidupnya pengen lebih enak, wajar kan gitu. Maka yang perlu dikunci adalah berapa persen sih dari penghasilan yang bisa kita siapin untuk nabung dan investasi. Konsekuensi dari penghasilannya waktu itu cuma segini, karena pengen nabung lebih besar, oke, apa yang mesti kita kunci? Maka terjadilah si frugal living waktu itu. Tapi bisa pindah ke sekarang di rumah Jakarta Selatan kan karena dulu berhasil menyisihkan lebih besar. Dulu, iya kan? Maka tadi menurut aku kalau mau kayak gitu, bikin ada purpose-nya. Karena kalau cuman frugal terus semua ditahan, terus nanti kesel sendiri kan.
terus Dan nggak ada berantem ujungnya nanti ya? sama pasangan iya Frugal nanti tapi nggak nggak ada ada ujungnya. ujungnya, Heeh. Jadi Iya, ada iya. mesti ada time limit gitu. Ada mau berapa lama, terus kita tuh ini purpose-nya buat apa? Iya. Oh lagi ngumpulin buat DP rumah baru. Iya. Oh pengen berangkat haji, oh pengen nyokolain anak. Jadi begitu berhasil terkumpul, oh ini kelihatan nih. Nah ada orang yang akhirnya itu jadi kebiasaan aja. Jadi Iya. oh, orang sibuk frugal, emang kita sehari-hari gitu, emang susah apa? Iya. Orang akan seperti Iya, itu. iya. Dan itu bisa jadi reward ya ketika kita bisa achieve kan. Jadi buat aku juga nggak berarti kemudian frugal itu jadi pelit, medit yang benar-benar nggak ngeluarin, enggak. Tapi ini tuh menurut aku lebih ke mindful sama decision making prosesnya. Misalnya gini, bukan orang yang setiap hari bisa makan di luar. Iya. Tapi kalau anak-anak ngajak makan, nanti hari Sabtu. Iya. Terus pergi makan pun kita punya budget segini ya. Menurut kalian makannya di mana? Jadi si anak-anaknya juga diajak ngobrol soal si pengeluarannya. Karena nggak yang pergi ke mall dan apapun di seluruh dunia ini bisa kamu beli. Nggak kayak gitu. Ngajarin ke anaknya kan. Nah, menurut aku si frugal living ini bisa dijadiin cara hidup yang jadi kebiasaan sehari-hari tanpa kemudian dianggapnya si paling pedit di dunia. Karena lebih ke mindful. Makan kok di luar tapi ada hari-harinya. Beli kok tas branded tapi aku nunggu 3 tahun nabungnya misalnya kayak gitu. Dan akhirnya dia nggak beli segala yang ada karena dia lagi nabung buat satu tas ini. Kalau kayak gitu menurut aku nggak masalah. Jadi sebenarnya kalau misalnya berhemat atau perhitungan dalam hal keuangan gitu, beda sama orang pelit ya. Wah, Lain banget. jadi tolong bedain antara frugal, hemat sama si pelit tadi. Nanti nggak punya teman. Kalau Jadi hemat tentuin, tuh kayaknya tentuin. harus cermat ya. Hemat cermat. Hitung-hitungannya pasti gitu. Oh, gue bisa. Kalau pelit nggak diajak ngomong. Iya, kalau pelit emang nggak mau keluar duit aja. Nggak mau aja. Kan pokoknya nggak mau keluar duit. Padahal nggak, aku kali ini enggak deh karena aku nanti ada yang lagi yang mau aku siapin tuh buat yang lain kayak gitu. Jadi ada satu trainer di kantor aku tuh yang kita baru bikin YouTube video kemarin ngomongnya tuh gini. Uangnya ada tapi budgetnya nggak ada. Oh. Kan ngomong uangnya nggak ada tuh kayaknya pamali gitu ya. Nanti beneran nggak ada loh duitnya. Jadi jawabannya kalau trainer aku tuh namanya Mbak Nadia bilangnya uangnya ada tapi budgetnya nggak ada. Jadi bukan Post budgetnya belum bukan ada. gitu Jadi ya. ya silakan aja kalau kamu mau. Kalau aku belum deh gitu. And I thought that's very wise. Iya benar. Masih positif gitu. Kan kalau aku nggak punya duit, nanti nggak punya duit beneran loh. Pamali. Serem kalau gitu. Serem. sama duit. Iya, seru banget kalau udah ngobrolin masalah. Tapi intinya berarti balik lagi bahwa ini semua kalau dalam hubungan berpasangan ya adalah penting kesepakatan. Apapun yang dipilih adalah memang yang, dan itu keluarga kan pasti pasangan ini kan unik, semua punya value yang beda-beda dan dia akan bisa membuat hidup mindfulness, lebih happy, punya wellness sendiri. Tapi itu penting banget kesepakatan kedua orang ini ya gitu ya. Selalu ingat kalau si pasangan suami istri ini selama dua-duanya masih punya niat baik, jagain relationship-nya, uang tuh nggak pernah akan jadi masalah. Jadi masalah keuangan itu gampang tinggal dihitung. Tapi masalah relationship tuh pakai hati. Jadi kalau dua-duanya hatinya masih bertaut, mereka akan menemukan jalan keluar dari masalah keuangan. Iya. Dan jangan jadikan uang sebagai sumber masalah berarti ya. Enggak, selalu ada caranya untuk benerin. Nah, buat couples nih, Mbak Wina, lebih baik berinvestasi dalam bentuk berbagai macam instrumen investasi atau nabung aja sih sebenarnya? Aku selalu bilang investasi tuh kayak mau belajar berenang, nggak harus loncat ke laut lepas ya. Kebayang nggak orang nggak bisa berenang, dilepas di laut lepas dia pasti tenggelam loh gitu. Sehingga menabung itu adalah bagian membangun kebiasaan untuk menyisihkan. Nah, jadi kalau dia mau investasi, dia mesti belajar dari yang risikonya rendah dulu, sebelum dia ngerti dan bisa punya toleransi risiko yang lebih besar di produk yang risikonya lebih besar. Dan investasi itu sebenarnya ada dua jenis. Ada investasi yang sifatnya akumulatif, jadi kita kumpulin sedikit demi sedikit, udah jadi bukit, dipakai buat apa. Ada yang namanya investasi generatif. Dan investasi generatif ini yang harusnya jadi perhatian banyak orang. Kita tuh kan punya bahaya sandwich generation kan, karena culture kita. Jadi setiap generasi perlu menyiapkan diri di jangka panjang untuk punya aset generatif, yaitu aset yang menghasilkan. Ada 4, bisnis, properti, surat berharga, sama hak kekayaan intelektual. YouTube ini adalah, podcast ini adalah bagian dari haki sebetulnya, karena ketika dia udah berjalan bisa menghasilkan uang. Nah, untuk bisa 4-4-nya butuh modal, ngumpulin lagi pakai aset akumulatif tadi. Gitu. Jadi ini proses mengatur keuangan yang berkesinambungan dan jangkanya panjang. Ini pengalaman hidup ya. Aku pernah sampai ke sebuah titik financial freedom waktu suami berhenti kerja itu. Oh ya? Jadi punya bisnis, punya properti, punya surat berharga, semua menghasilkan yang kalau dua-duanya nggak kerja,
kita baik-baik Tenang. aja. Waktu itu dengan si rumah yang AC-nya cuma satu Iya. dan kalau mau mandi air panas kita menjerang air dulu gitu ya. Tapi karena pengeluarannya kecil, jadi aset-aset ini dapat menghasilkan lebih besar daripada pengeluaran. Iya. Jadi, wah kita waktu itu financial freedom. Iya. Tapi itu dulu. Artinya kalau sekarang kita udah gak financial freedom. Satu, pengeluarannya udah jauh lebih besar dengan pengeluaran rumah yang lebih besar dan pengen hidup yang lebih enak. Aku nggak mau sekarang harus menjerang air dulu untuk mandi air panas. Tapi si aset-aset itu ternyata tidak bertahan. Bisnisnya pas pandemi tiarap. Iya. Apartemen waktu itu bisa disewain, udah dijual, sekarang dibeliin tanah. Tanahnya nggak menghasilkan. Iya. Waktu itu ada surat berharga udah dicairin. Aku masih ada digital download stand up comedy tapi nggak terlalu besar angkanya. Jadi menarik sekali pada saat waktu hidupnya sekarang udah lebih enak daripada dulu, penghasilan juga lebih besar. Ternyata justru sekarang tuh nggak financial freedom. Bisa Jadi, gitu ya? Bisa kayak gitu. Jadi ngomongin financial freedom itu jangan berpikir orang yang kaya raya banget, belum tentu. Si orang kaya raya itu mungkin kalau dia nggak kerja, dia nggak bisa pertahanin gaya hidupnya. Iya. Jadi ternyata kuncinya balik lagi ke basic. Udah pernah ngunci dan ngatur cash flow-nya apa belum? Pengeluaran bulanan kita udah pernah dicermati atau belum? Karena ternyata kunci financial freedom itu bukan cuma investasinya aja, tapi si cash flow-nya juga. Iya. Karena pada akhirnya apapun bisa terjadi sama aset dan instrumen investasi yang kita punya. Nilainya bisa berubah, bisnis bisa up and down segala macam, tapi basic needs kita ketika kita udah set up balik gaya lagi hidup ke situ segini kan, udah segitu gitu Karena kan. hidupnya di situ, bukan di investasi. Akan susah kan, ngerubah ini kan susah. Mau nurunin Oh nggak mau. entar gini sih, entar ini kan. Aku nggak mau lagi suruh menjerang air. Kalau orang sudah dalam Nyuci pakai tangan, nggak mau. Aku mau pencet-pencet mesin. tapi kan memang orang ketika sudah sampai di lifestyle tertentu ya itu pasti dia udah nggak mau turun. Dan gimana caranya untuk kita tetap bisa mempertahankan lifestyle Ya, itu? jadi harus dijagain, jangan berlebih-lebihan. Karena nanti kalau udah pensiun pasti turun loh, gitu. Udah keburu enak, emang enak diturunin. Kayak biasa naik pesawat business class terus jadi budget pasti nggak enak kan gitu. Biasanya rumahnya bisa pasang AC kapan aja atau sekarang nggak bisa Harus pasang AC semuanya. pasti nggak enak. Iya. Jadi kita mesti mikirin hidupnya tuh nggak cuman hari ini. Iya hidup hari ini tuh penting, tapi jangan lupa hidup tuh berjalan terus dan ada orang-orang di sekitar kita yang hidupnya bareng sama kita loh. Dan Gitu. mungkin tergantung sama kita. Tergantung sama kita. Iya. Walaupun kayaknya kita nggak pengen sih, mudah-mudahan ya nanti tua nggak harus tergantung sama anak-anak ya. Karena kan Ya udah pasti. Kadang kita ngobrol. suka ngobrol soalnya, nanti kita kalau udah tua kita jangan nyusahin anak-anak ya, kita ini sendiri. Nah itu apa cara yang paling wise untuk mempersiapkan masa pensiun, dana pensiun? Itu tadi, jadi punya aset yang bisa menghasilkan, tapi untuk bisa mencapai ke sana kita mesti nyiapin akumulasi dari si modalnya tadi. Dan ternyata memang resikonya jauh lebih besar pada saat kita lagi nyiapin aset yang generatif tadi. Karena tadi aku bilang, aku udah ada bisnis yang waktu itu restoran, benar-benar dia bisa menghasilkan bayar uang sekolah tuh dari restoran itu. Jadi benar-benar, wah mudah sekali hidup ini gitu ya waktu itu. Tapi ternyata ya namanya bisnis ada cycle-nya. Dan dia berhenti di tengah jalan akhirnya gitu. Punya properti pun belum tentu tersewa terus. Jadi akhirnya mengatur aset generatif itu challenging sekali dan harus dicobain dan ngerasain siklusnya, ngerasain naik turunnya, ngerasain untung ruginya juga. Nah ini yang menurut aku harus disiapin pada saat kita memikirkan suatu hari pensiun akan seperti apa. Itu Berarti masih buat orang-orang yang, wah ini luar biasa sih, para pejuang ya kan, yang secara finansial mungkin pendapatannya belum cukup, sehingga harus dipikirkan skill apa yang dimiliki atau nambah skill supaya bisa punya penghasilan, sementara di saat yang bersamaan udah jadi sandwich generation. Yes. Terus masih harus mikirin nanti pensiun gimana supaya nggak jadi beban Aku mau soal anak. si sandwich generation. Ini tuh terjadi karena akar budaya kita adalah gotong royong. Dan nggak ada yang salah ya, nggak ada yang salah, dari berkah loh. Bersedia untuk ikut membiayai keluarga itu berkah. Iya, pasti rezekinya akan ada rezekinya akan dijalanin. Tapi boleh nggak kita balik ke si konsep gotong royongnya? Ini kritik aku yang paling pedes soal pengalaman orang-orang jadi sandwich generation. Karena kasihan. Aku tuh pernah ketemu curhat yang gini, Kak aku tuh laki-laki umurnya 26 tahun, aku gajiku sepertiga untuk orang tua. Oke, masih wajar ya, kan dia tinggal di situ gitu. Sepertiga lagi bayar utangnya orang tua. Astaga. Jadi kamu hidup dengan sepertiga gaji? Iya, kamu baik-baik aja. Selama ini baik-baik aja Mbak, tapi aku mau menikah. Terus biayain anak istri nanti pakai apa? Kasian kan yang kayak gini kan. Nah, jadi aku mau ngajakin kita untuk kembali ke konsep gotong royongnya. Karena ini kearifan lokal kita yang terbaik dari Aceh sampai Papua tuh kayak gini. Gotong royong itu gimana sih? Gotong royong itu 10 orang bantuin satu.
Yang sekarang terjadi di sandwich generation itu satu orang harus biayain 10 orang. This doesn't make any sense. Dari sisi keuangan mau diputar balik kayak apa pasti susah hidup dia. Jadi boleh nggak kita cari si orang-orang yang kuatnya diperbanyak dan menolong ramai-ramai. Nah, ini aku sempat bahkan di keluarga tuh ada pembahasan udah level sepupu yang jalan. Jadi ada keluarga yang dalam keadaan sulit, ada yang sakit, yang nolong tadinya angkatan ibuku. Iya. Umurnya 70 ke atas semua. Masa kita biarin mereka terus ya yang ngerjain ya? Jadi akhirnya kita yang angkatan di bawahnya memutuskan baru bulan lalu meeting yuk, pakai online meeting, bahas bareng, dan alhamdulillah si sepupu-sepupu ini oke teh, ayo kita bantuin sama-sama. Jadi kan ibuku terharu ya, oh ternyata angkatan kamu mau, kita cuma nggak tahu mas selama ini. Iya. Jadi bayangin kalau tadinya bertujuh, si sepupu ada 20 orang. Iya. Jadi kan lebih mudah membantunya. Iya. Boleh nggak? Kalau kalian ada kesulitan kayak gini, ngobrol sama lingkungan, saudara, sepupu, uwa, kakak, adik, duduk bareng supaya jangan jadi sendirian yang menolong. Iya, karena kadang gitu kan. Oh ya dia lebih beruntung hidupnya, dia pasti lebih banyak atau segala Padahal bukan macam. itu isunya. Iya. Dia juga kalau si yang kelihatan lebih berpenghasilan lebih besar ini akan menolong, tapi kalau dia sendirian kan goyang juga ya. Ya mungkin dia nyumbang 1 juta, yang lain nyumbang 250 gitu, tapi dilakukan bersama-sama si konsep gotong royongnya jadi. Jadi aku nggak punya solusi cepat soal sandwich generation karena ini adalah hasil 20 tahun, 30 tahun ke belakang si orang tua ini hidupnya kayak apa, hasilnya adalah sekarang. Iya. Dan kita nggak bisa go back, ini kan masa lalu. Betul. Tapi berarti hanya bisa diselesaikan dengan gotong royong. Gotong royong. Itu salah satu solusi mungkin yang bisa dilakukan. Sambil juga kita nih sekarang yang mungkin udah siap-siap untuk jadi apa namanya orang tua gitu ya. Bukan belum pensiun kan? Ya. Siap. Itu satu topik sendiri lah Daria. Siap. Ngajarin uang sama anak itu satu topik sendiri. Iya. Itu Kita mungkin akan undang lagi Mbak Wina di next kita bicara soal ya itu karena financial itu harus diajarkan sejak dini ya kan. Jadi mereka how they appreciate money itu penting sih. Iya, jadi Itu budaya literasi harus ditingkatkan, Yes. termasuk juga literasi keuangan ya. Luar biasa. Thank you so much, Mbak Wina hari ini banyak banget yang dipelajari. Iya. Thank you. Dan masih banyak sebenarnya yang bisa dipelajari. Buat teman-teman mungkin yang pengen konsultasi bisa di follow Instagramnya, atau juga Twitternya. ada ini kan, ada kayak kelas-kelas. course, Ada kelasnya juga ya. Bisa di mana? Itu di @qm_financial. Kita setiap bulan, hampir setiap hari ada kelas online. Udah punya 30.000 alumni dari seluruh Indonesia. Wow, 30.000 alumni yang pastinya sudah lebih melek lagi soal literasi keuangan dan bagaimana menyelesaikan masalah-masalah keuangan bersama dengan keluarga. Iya, Ya. dan paling nggak perlu jadi financial consultant untuk bisa mengerti masalah perencanaan keuangan, tapi kita bisa belajar untuk diri kita dan juga keluarga kita. Yes. Jadi financial planner untuk diri sendiri. Yes. Keren. Setuju banget. Oke, thank you once again Mbak Vina. Ada challenge nih, boleh ya Mbak Wina ya kita coba ya. Challenge-nya adalah kasih nasihat tentang cara membahas keuangan dengan pasangan yang bisa nempel banget diingatan tapi versi stand up comedy. Alam Mbak Wina. Tunggu sebentar, aku mikir dulu. Ya, dikasih waktu Anda 3 menit. In English or in English? Bahasa Indonesia aja. Oke. Aku punya tips supaya kalian dengan pasangan bisa ngobrol keuangan dengan lebih baik. Nomor 1, jangan ngobrol dengan bentuk yang busuk. Oke, kalau di rumah cewek-cewek itu pakai daster busuk. Tunggu, cowok-cowok jangan seneng dulu karena aku tahu cowok-cowok kalau di rumah cuma pakai singlet sama sarung. Please dandan. Keluar rumah tuh dandan, di dalam rumah tuh dandan. Gimana mau ngomongin keuangan kalau kalian bentuknya kayak begitu? Tolong ya diperhatikan ya. Jadi penampilan itu membantu loh untuk proses komunikasi. Iya. Kita ngobrol sama lawan bicara yang fresh, yang appearance-nya bagus itu pasti moodnya juga jadi lebih Terpengaruh. positif kan, terpengaruh kan. Tapi kalau ngelihatnya aja udah kusut, belum mandi gitu kan. Gitu. Jangan kan diajak ngobrol, dilihatin juga malas, jauh-jauh deh, jauh-jauh. Gitu nggak Gitu dong? ya. Nah gitu ya. Oke. Gitu ya. Oke, mungkin next kita akan undang Mbak Wina lagi untuk ngobrol-ngobrol tentang literasi keuangan lainnya. But anyway, thank you so much for Thank you, today. my pleasure. For your Sukses time. selalu. Sukses juga dengan semua usahanya. Dan Ini anaknya beliau juga 2 di luar loh, udah kuliah. Kuliah. Sama kayak Leo sama Diego. semangat kita orang tua yang anaknya pada sekolah di luar. Jadi mau nengok kapan? Bisa janjian Orang ya. tuanya jalan-jalan terus. Oke, thank you for watching Ngode hari ini. Iya, dan kalau kalian punya pertanyaan atau ide-ide tema apa yang mau dibahas, boleh langsung tulis di kolom komentar ya. Sampai ketemu lagi di Ngode berikutnya. Bye-bye.